Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah. Aduh, kebetulan sekali nih Pak datang ke sini. Saya tadinya mau Iya nih mengundang Pak. Bapak secara langsung nih. Iya nih Pak. Bapak ada waktu nggak nih Pak? Saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Bapak. Oh boleh, boleh Pak. Gimana, gimana Pak? Ini Pak, saya itu sekarang ini Pak sedang menjalani program guru penggerak nih ya Pak ya. Oke, iya, iya. Kebetulan saya mengalami kendala nih dalam menjalani program ini gitu. Mau ngobrol lah sama Bapak gitu karena Bapak sebagai guru penggerak yang sudah lulus jangkatan sebelumnya begitu Pak. Oke, iya. Jadi Bapak mungkin ada suatu permasalahan Pak ya di guru penggerak gitu. Jadi Iya Pak, ya. rencana Bapak untuk ketemu saya itu berarti tujuannya gimana Pak? Saya tujuannya ingin mendapatkan pencerahan gitu Pak, semangat gitu atau strategi gitu supaya saya eh, bisa mengikuti pendidikan guru penggeraknya dengan baik Pak. Oh gitu. Jadi permasalahannya kira-kira nih permasalahan secara spesifiknya Bapak di mana nih? Jadi permasalahan saya dalam guru penggerak ini saya sangat kesulitan Pak dalam manajemen waktu gitu Pak. Saya sering keteteran gitu untuk mengerjakan tugas-tugas di guru penggerak, kemudian saya juga keteteran dalam mempelajari materi-materinya, karena bagaimanapun sekarang ini tugas kita di sekolah juga banyak, gitu, selain ngajar, tugas-tugas lainnya, seperti itu Pak. Oh gitu ya. Jadi Bapak intinya dari masalah manajemen waktu gitu mungkin Pak ya? Seperti itu. Iya, iya Tentang betul Pak. kegiatan-kegiatan di guru penggerak gitu. Nah, Iya. kira-kira nih apa ukuran keberhasilan Bapak gitu kalaupun agar pencapaian tersebut bisa tercapai gitu Pak. Saya sih ingin memanage waktu saya dengan baik gitu Pak. Apa mampu gitu membagi-bagi waktu, manajemen waktu dan fokus itu dengan baik antara pendidikan di guru penggerak dengan tupoksi saya sebagai guru di sekolah gitu Pak. Hmm, berarti itu bisa jadi tujuan akhir Bapak gitu ya Pak ya? Seperti itu mungkin? Iya betul Pak. Oke. Nah, untuk sekarang nih, kesempatan apa sih yang Bapak miliki gitu untuk khususnya untuk menjadi seorang guru penggerak gitu Pak? Saya mungkin memiliki kesempatan yang besar gitu Pak, karena memiliki rekan-rekan yang baik, kemudian memiliki rekan kerja maupun rekan di guru penggerak di pendidikan yang mendukung, dan juga mungkin saya memiliki fasilitas gitu untuk melaksanakan program ini dengan baik gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi intinya untuk kesempatan itu Bapak mempunyai rekan-rekan gitu di sekolah ya Pak ya? Iya, iya betul. Rekan-rekan yang mendukung, terus memang Bapak punya semangat lebih gitu ya, seperti itu. Oke, dari progres Pak ya, dari progres awal masuk guru penggerak gitu sampai nanti mungkin sampai sekarang lah gitu, sampai sekarang mungkin Bapak kan sedang menjalani gitu kan, sedang menjalani program guru penggerak. Nah, dari skala 1 sampai 10 ini Bapak ini berada di posisi berapa kira-kira Pak? Sekarang mungkin saya di posisi 8 Pak. Oh, posisi 8 ya. Kira-kira itu Iya. posisi 8 itu bisa dicerminkan tidak? Itu seperti apa gitu di posisi 8 itu? Mungkin posisi 8 ini tercermin dari meskipun saya telat-telat gitu mengumpulkan tugas, tapi saya tetap mengikuti seluruh rangkaian program, kemudian juga kegiatan-kegiatan baik luring maupun daring itu saya juga ikuti. Itu mungkin hanya di waktunya saja mungkin yang tidak kurang baik gitu Pak. Mm-mm. Oke, jadi permasalahan yang memang Bapak hadapi itu dari manajemen waktu ya Pak ya, seperti Iya itu. betul. Jadi Bapak terlalu sibuk dan banyak kerjaan juga ya seperti itu. Nah, Iya. dari skala angka 8 itu Pak ya, kira-kira kekuatan apa gitu untuk apa agar
Bapak bisa mencapai dari angka 8 ke 10 Pak, seperti itu kekuatannya gitu. Kekuatannya mungkin saya bisa memaksimalkan fasilitas yang saya dimiliki seperti handphone, laptop, jaringan internet yang baik, kemudian juga rekan-rekan kerja yang mendukung gitu, Hmm. teman-teman di guru penggerak yang mensupport gitu, saling berbagi. Mungkin itu adalah kekuatan saya pada dalam menjalani program ini. Oke, berarti itu jadi suatu acuan Pak ya, khususnya Iya dalam betul. bidang teknologi dan rekan kerja juga gitu. Itu bisa sangat luar biasa sekali Pak ya, kalau mempunyai rekan kerja yang mendukung, terus memang kita disupport dengan IT juga gitu. Ya, memang untuk zaman sekarang itu ya perlu adanya sinkronisasi dari berbagai sudut gitu untuk mendukung mendukung pencapaian tersebut gitu. Nah, Iya. terus kira-kira nih peluang atau kemungkinan apa sih yang bisa Bapak ambil gitu untuk mencapai tersebut, mencapai tujuan tersebut gitu Pak? Mungkin saya akan memaksimalkan handphone saya barangkali apa ya, atau rekan-rekan kerja saya, rekan-rekan sejawat di guru penggerak untuk membantu saya gitu dalam eh, mem- mengoptimalkan kualitas pembelajaran saya di program guru penggerak ini, Pak. Oke, gitu. Terus kira-kira nih Pak, itu kan kemungkinan dalam kekuatan, terus kemungkinan yang Bapak bisa ambil gitu, itu sangat luar biasa sekali gitu, udah sangat bagus gitu kan. Nah, di sini rencana yang sudah Bapak rencanakan dan pelaksanaan sudah Bapak laksanakan sampai sekarang gitu. Kira-kira nih hambatan atau gangguan apa sih yang dapat menghalangi Bapak gitu untuk meraih tujuan tersebut? Hambatannya mungkin ini ya Pak, saya mungkin kurang dapat membagi waktu gitu, sehingga saya sering keteteran dalam melakukan atau memenuhi tugas-tugas di program guru penggerak ini Pak, gitu. Mungkin itu sih hambatan utamanya kalau saat ini tuh Pak. Oke, berarti hambatan utamanya masalah waktu ya Pak ya. Nah, Iya, eh, menurut Bapak gitu, solusinya gimana sih agar waktu tersebut bisa bisa termanage dengan baik gitu Pak? mungkin salah satunya yang bisa saya upayakan itu dengan membuat jadwal barangkali Pak, jadwal dan target-target setiap hari dan harus konsekuen barangkali dalam melaksanakan jadwal dan targetan tersebut, Pak. Jadi jadwal ya Pak ya. Jadi Bapak membuat jadwal gitu, terus apa namanya, membuat suatu prioritas mungkin seperti itu Pak ya. Prioritas Iya, dalam betul, Pak, jangka betul. waktu gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, terus setelah solusi itu kira-kira nih strateginya gitu untuk strategi terus apa rencana dalam mencapai tujuan tersebut itu langkahnya Bapak seperti apa gitu. Kalau rencana saya sih mungkin yang terpikir sekarang saya akan memanfaatkan aplikasi mungkin apa ya di HP gitu. Saya menginstal beberapa seperti habit tracking gitu di handphone gitu untuk membantu saya mengingatkan jadwal-jadwal yang sudah saya susun tadi, Pak. Berarti memanfaatkan aplikasi di smartphone ya Pak ya. Iya, mungkin begitu, Ya, Pak. itu sangat sangat bagus sekali gitu untuk menunjang apa menunjang kinerja kita juga gitu ya dan memang kan Iya. bisa bisa kita manfaatkan gitu. Berarti ada nilai positifnya gitu. Nah, eh, bagaimana untuk jangka waktunya, Pak? Untuk progresnya gitu ke depannya. Mungkin jangka waktu kalau untuk apa jangka waktu ini progresnya ya saya akan lihat 1 bulan mungkin ya Pak ya. Kira-kira Oke, dengan aplikasi ini bisa nggak saya itu lebih baik lagi nih dalam melaksanakan program guru penggerak ini. Mungkin itu Pak jangka waktunya mungkin 1 bulan Pak. oke, 1 bulan ya, Pak ya. 1 bulan ya memang kalau disebutkan 1 bulan bisa lama ataupun bisa sebentar ya, gitu seperti itu. Nah, terus ukuran keberhasilan Bapak nih dan bagaimana gitu agar nanti setelah 1 bulan jangka waktunya itu kira-kira rencana yang sudah Bapak laksanakan ini ukurannya bagaimana gitu. Jadi ini Pak di program guru penggerak ini masih
di modul modul 2, Pak. Oke. Jadi ukuran keberhasilannya mungkin di modul 2 ini saya dianggap berhasil memanage waktu saya jika tidak ada lagi tugas yang tercecer gitu atau yang terlambat di paket modul 2 ini, Pak. Mungkin Oke, begitu, Pak, ukuran ya keberhasilannya, Pak. berarti melihat progres dari diri Bapak sendiri gitu ya, itu sangat sangat Iya. bagus sekali gitu Pak ya. Nah terus untuk mengantisipasi Pak nih, mengantisipasi gangguan gangguan dari yang memang Bapak hadapi nanti itu gimana? Mungkin antisipasinya saya akan mencoba konsisten gitu, Pak, ya, dan mungkin saya akan, mengajak orang gitu atau meminta bantuan orang lain gitu untuk mengingatkan gitu tentang, ya tugas ataupun materi yang harus dipelajari di program Guru Penggerak ini. Oke, ya, ya berarti Bapak berkolaborasi ya dengan rekan yang Iya, lain gitu ya seperti itu. Nah terus komitmen Bapak terhadap rencana aksinya itu seperti apa Pak? saya berkomitmen dengan segera menginstal aplikasi ini, Bapak, kemudian, saya juga menyadari bahwa untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan dari pendidikan program guru penggerak ini, saya harus berbenah gitu. Maka saya Mhm. berkomitmen untuk memanage waktu saya dengan lebih baik lagi. Begitu, Oke, Pak. Bapak berarti mempunyai suatu komitmen yang baik itu ya yang diterapkan dalam diri Bapak. Nah, itu kan Iya, mungkin suatu komitmen tidak bisa dilaksanakan dengan sendirinya Pak ya. Nah, menurut iya. Bapak, nah dan siapa dan apa yang dapat membantu Bapak gitu untuk menjaga komitmen tersebut gitu? Untuk menjaga komitmen ini saya punya kelompok yang kompak, Pak, barangkali di guru penggerak ini. Mungkin saya akan bercerita gitu sama teman-teman saya dan meminta mereka untuk membantu saya gitu dalam mengingatkan terkait jadwal yang saya sudah susun tadi, Pak, untuk mengingatkan apa yang seharusnya dikerjakan gitu, Pak. Oke, terus setelah sesi coaching ini, bagaimana tindak lanjut Bapak gitu untuk ke depannya? Tindak lanjut ke depannya saya akan mulai menerapkan rencana aksi saya mungkin, Pak. Kemudian, akan melihat nih keberhasilannya dalam 1 bulan ini apakah berhasil atau tidak gitu, Pak. Oke, seperti itu. Ya sangat sangat baik sekali Pak ya, sangat bagus sekali. Mungkin bisa jadi suatu referensi juga buat Bapak agar Bapak bisa mencapai tujuan, bisa mencapai refleksi yang Bapak inginkan gitu seperti itu Pak. Iya. Ya mungkin gitu aja ya, Pak, ya. Mohon maaf ini mengganggu waktunya, Pak. Oh Terima ya siap kasih Pak, siap. banyak. Ya sama-sama Pak. Ya, mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.